lebih banyak dari harga nominal. Kalau harga nominalnya 10.000 dijual dengan kurs 110, berarti harga jualnya 110 dibagi 100. Dikali 10.000 dengan gimana? Paham? Oke, nah sekarang kalau misalnya kursnya 90, berarti harga jualnya berapa? Andai kata harga nominalnya 10.000 tapi kursnya 90, berarti harga jualnya berapa? Harga jual sahamnya. Rp9.000 apa 90.000? Oke, yang lain paham? Dapat dari mana 9.000? Yang lain gimana? Paham? Ya. Gimana yang belum jawab, paham enggak? Cara nyarinya. Halo, mbak, mas. Jadi di sini ya tadi bisa dilihat kan, kalau ada kursnya itu lebih besar dari harga nominal, berarti itu kita namanya agio saham, kita dapat agio saham. Tapi kalau di bawah harga nominal itu berarti namanya nanti disagio. Dari soal Mbak Yatini, dari soal yang tadi loh di PPT sebelumnya, laba ditahannya berapa nanti diketahui. Jadi laba ditahan itu
Oh ya, perusahaan itu walaupun setiap tahun misalnya dia laba, tapi nggak selalu dia membagikan dividen ke pemegang saham. Jadi tergantung keputusan perusahaan. Jadi tergantung kondisi perusahaan pada saat itu. Misalnya memang memungkinkan untuk membagi dividen, maka dia akan membaginya. Tapi andai kata misalnya kayak gini ada laba ditahan, itu berarti labanya disimpan kembali nanti dipakai untuk modal periode berikutnya. Jadi makanya kenapa kok namanya laba ditahan, jadi labanya ditahan disimpan kembali gitu loh, nggak dibagikan ke pemegang saham. Jadi walaupun perusahaan itu mendapatkan laba, tapi belum tentu dia akan membagikan dividen. Dividen itu keuntungan dari saham. Jadi kan biasanya setiap akhir tahun kalau yang mereka membagikan dividen, nanti pemegang saham akan dapat itu labanya, itu namanya dividen dari saham. Tapi nggak selalu ya, ingat, jadi nggak selalu perusahaan ketika dia laba dia akan membagikan dividen, nggak selalu, tergantung kondisi dan keputusan dari pihak perusahaan seperti apa. Nah, di sini ada dua jenis saham, yaitu saham biasa, saham yang tidak memiliki keistimewaan tertentu dibandingkan dengan saham-saham lain ya, biasa. Jadi setiap orang bisa memilikinya. Terus saham prioritas ini juga bisa, setiap orang juga bisa memilikinya, tapi dia memiliki kelebihan-kelebihan tertentu nih, yang memiliki hak lebih tertentu. Jadi misalnya kalau misalnya perusahaan memutuskan untuk membagi saham, biasanya yang didahulukan yaitu pemegang saham preferen ini atau saham prioritas. Atau misalnya ada rapat pemegang saham, biasanya pemilik saham preferen ini dia akan didahulukan atau akan diundang untuk datang ke dalam rapat itu. Itu jenis saham ya, ada dua. Terus habis gitu, nah di sini sekarang kita masuk ke contohnya ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita akan masuk ke contoh. Halo. Kita masuk ke contoh soal ya. Di sini PT Abadi mempunyai dua jenis modal saham, 1000 lembar saham prioritas atau saham preferen 8% tadi, dan 4000 lembar saham biasa. Terus pada tahun 2008, 2009, dan 2010 perusahaan tersebut memperoleh laba sebesar 300.000, 550.000, dan 1 juta. Laba ditahan masing-masing tahun adalah 100.000, 200.000, dan 400.000. Gimana caranya? Nah, di sini tadi kan labanya masing-masing sekian ya, 300, 50, 1 juta. Terus ada yang laba ditahan. Nah, ya enggak apa-apa Mbak, silakan bergabung. Untuk tahu berapa ya laba yang akan dibagi ke pemegang saham, ya tinggal dikurangi aja laba bersih dikurangi laba ditahan sama dengan laba yang dibagi, yaitu sekian. Terus habis itu ini seperti yang saya bilang tadi, jadi pemegang saham